Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Beat Pop. Ini keluaran, kalau nggak salah keluaran 2016-an. Nah, ini dengan kasus permasalahan mogok nih. Jadi kita dengar informasi dari yang punya motor ya, karena informasi itu penting supaya kita memperbaiki suatu permasalahan di sepeda motor ini tepat ya. Tidak salah alamat. Kalau salah alamat nanti bisa keluar uang banyak ya, yang seharusnya tidak dibuka, yang seharusnya tidak diperbaiki. Komponen yang masih bagus dibuka, akhirnya setelah dibuka rusak. Nah, gitu. Jadi informasi dari yang punya motor ini sangatlah penting ya. Jadi kita dapat informasi dari yang punya motor awalnya sebelum mati kayak gini, ini sering mogok, lagi dipakai mogok, didiamin, diengkol-engkol lagi nyala ya, terus dipakai lagi lama, pada saat dikendarai lagi di tengah perjalanan mogok, ngempos, hilang, plus mati mesin, didiamin sejam 2 jam, diengkol, nyala lagi. Kalau sekarang ya, ini mati, didemin sejam 2 jam sampai semalam pun pagi-pagi diengkol tidak mau menyala ya. Jadi kronologinya saat dikendarai mati. Seperti biasa permasalahannya ngomongnya, kata yang punya motor. Kalau saya sih nggak tahu masalah seperti biasanya kayak gimana ya, karena baru kita jumpai motornya ini masalahnya. Terkecuali kita yang mengendarai baru tahu permasalahannya seperti biasa ya, seperti biasanya apa gitu. Nah, jadi saat dikendarai, intinya saat dikendarai ini mati, datang ke bengkel kita kondisi mati nih ya. Dan juga yang punya motor ini mempercayakan 100% ke kita. Nah, jadi di sini kita memegang kepercayaan itu dengan baik ya, karena kepercayaan itu penting, nomor 1. Nah, untuk memeriksanya kita bertahap nanti ya. Kok ini mati? Kita bertahap dari kompresi, karena untuk menyalakan motor itu ada 3 faktor pokok ya, yang lainnya pembantu: bahan bakar, BBM ya, kompresi, dan pengapian. 3 faktor ini pokok penting harus ada. Salah satu tidak ada, motor akan mati, tidak akan menyala, mesinnya tidak akan menyala. Nah, saat pertama datang kita cek ya, kita cek singkat dulu nih, kita cek singkat, kita engkol. Saat diengkol los ya, diengkolnya nih los nih, tuh diengkolnya los, tidak ada hentakan balik. Yang normal diengkol dek, agak nendang balik, ini enggak tuh, les, pelan juga. Nah, layaknya seperti busi tidak dipasang, jadi kompresinya los tuh ya. Ini entah permasalahannya, mungkin kehabisan oli bisa jadi, pistonnya rusak, ringnya rapat, tidak mengembang bisa jadi. Dan juga bisa jadi di bagian palep in maupun palep X ini bocor. Akibatnya bisa jadi dari filter udara yang sudah kotor tidak diganti, sehingga kotoran masuk ke bagian TB. Setelah lolos dari TB, dia akan masuk ke bagian ruang pembakaran. Setelah masuk ke bagian ruang pembakaran, dia akan menyelap ke bagian palep in dan palep X. Otomatis kompresi akan hilang seketika ya. Selain itu juga bisa jadi selalu telat proses penggantian oli, sehingga zat aditif atau pelumasan di bagian oli ya tidak optimal, sehingga pergesekan antara piston dan dinding linier boring, dia akan kasar, tidak terlumasi, sehingga oli yang di tampungan oli dia akan sedikit demi sedikit masuk ke bagian ruang pembakaran dan menimbulkan kerak ya. Pembakaran tidak normal menimbulkan kerak yang menumpuk di bagian ruang pembakaran, sehingga ruang pembakaran banyak keraknya. Saat terkena getaran kencang sekaligus dia akan pecah ya, akan pecah, sehingga kerak-kerak itu akan menyempil atau menyelap ke bagian palep in maupun palep X, sehingga bocor kompresi ya. Barangkali seperti itu mungkin ya. Nanti lebih jelasnya kita buka. Nah, sekarang ini permasalahan utama yaitu hilang kompresi. Yakin hilang kompresi, karena
satu hilang, 3 faktor tadi, bahan bakar, kompresi, dan pengapian salah satu hilang, mesin tidak akan menyala. Dan masalah di motor ini, kompresi yang hilang, ya jelas tidak akan menyala. Ya, jadi jelas ya tujuan kita kompresi. Kita lihat mesin engine bagian depan. Dan sebelum kita bongkar mesin engine bagian depan, nih ya, kita lihat di bagian busi tertancap apa tidak. Barangkali mungkin di bagian busi kendor, jadi lama kelamaan lepas, bisa jadi ya. Dan juga kita cek di bagian ini tekanan full pump karena kondisi motor datang ke sini mati ya. Jadi tekanan full pump juga kita cek supaya nanti tidak ada kesalahpahaman antara owner pemilik motor ini dengan kita ya. Apalagi ini tidak menyaksikan proses pembongkarannya. Jadi supaya tidak ada salah paham, kita cek tekanan full pump. Nantinya yang masalah kompresi kok tekanan full pump juga, misalkan kompresi sudah diperbaiki kok motornya mesinnya tidak mau menyala juga. Nah ternyata di bagian tekanan full pumpnya lemah. Dan kita cek lagi di bagian pengapian. Kalau pengapian tidak ada, ya pengapiannya juga bermasalah. Jadi kita cek pengapian, tekanan full pump ya. Nanti kita buka di bagian mesin. Kalau di bagian tekanan full pump dan pengapian itu tidak ada kaitannya dengan kompresi, dan apa salahnya kita cek supaya menghindari kesalahpahaman antara owner pemilik motor dengan saya ya. Jadi kita buka. Keng, coba buka, Keng. Ini akinya juga. Nah, ini juga udah pakai kontak rahasia nih. Di kontak ini tidak akan menyala. Jadi menggunakan sensor masa bumi. Masa bumi, das gaul. Ini dari baut. Ini tidak masuk logika orangnya, ya. Tidak masuk logika. Tapi ini pegang menggunakan tangan, kaki kita menempel ke bagian bumi tanah. Ini akan menyala nih. Celek. Tuh. Ya, mati. Jadi ada sensor penggeraknya, masanya, mengkoneksikan antara kunci kontak di bagian kunci kontaknya. Nih. Tuh, pegang. Plug. Belum dikontak. Tuh, dikontak mati, nggak nyala. Pegang baut ini. Tuh, nyala. Tapi kalau ngegantung ke atas nih ke sini, kayaknya enggak. Kayaknya, tapi kalau kakinya basah masih bisa. Enggak. Tuh ya. Tuh, enggak. Kalau kaki kita menempel sedikit ke bagian tanah, ini langsung nyala nih. Supaya. Ada dulu. Tuh, nyala tuh. Ya. Tuh. Kalau nempel ke sini, nyala langsung. Ya. Cuman kelemahannya, tetap ada kelemahannya. Bisa disiram pakai air, dikontak. Kalau misalnya kontak set, nggak nyala. Disiram pakai air. Kalau nggak tahu letaknya di mana, ya. Bisa jadi bautnya dipasang di sebelah sini, bisa jadi bautnya pasang di sini bebas. Jadi ini letaknya di sini. Disiram aja pakai air, set, langsung dia akan konsleting dan akan selalu langsung menyala. Dikontak langsung nyala. Coba lihat. Kalau ini harus kayak gini. Ini akinya juga sampai tekor tuh, nggak bisa mogok di double starter terus sampai tekor. Ya sekarang kita buka di bagian box dulu. Nah, jadi kita buka. Kita buka apa adanya ya. Nih. Oke. Kita buka di bagian cover body dulu ini. Nah, ini juga motor Skydrive, Suzuki Skydrive. Ini juga kadang jarak 10 meter mati, terus nyala lagi, mati lagi, nyala lagi, mati lagi. Di bawah 10 meter mati, diemin, nyala, di engkol. 10 meter mati, diemin beberapa menit, di engkol lagi, nyala lagi. Itu mungkin di bagian karburatornya ketekoran BBM. Jadi pengeluaran dan pemasukan itu lebih banyak pengeluaran. Oke. Lebih banyak pengeluaran dibanding pemasukan. Makanya ada jeda dulu. Setelah penuh di bagian tabungan karbu, dia akan nyala. Setelah habis ketekoran, diam, jeda
ngisi dulu di bagian tambungan bensin, karbu, dia akan nyala lagi. Seterusnya kayak gitu. Jadi di pelampung bensinnya mungkin terlalu turun menunduk ke bawah, jadi mengakibatkan ketekoran BBM. Nah, tapi untuk jenis motor skid drive ini ada hisapnya membrannya. Apa membrannya sudah tidak fungsi? Kalau misalkan yang masih berfungsi membrannya, berarti permasalahannya bukan di bagian karburator, tapi di pengapian, lemah pengapiannya. Semua ini pasti akan musnah, tetapi tidak cintaku padamu. Nah, untuk teman-teman yang mau coba-coba bongkar sendiri, ya, ini sekedar saran, untuk baut dari box sampai ke mesin semuanya harus diingatkan. Kalau bisa pasang lagi sebekas-bekasnya, yang kita buka set, pasang lagi ke bekasnya, gitu. Jadi supaya saat proses pemasangan tidak keliru. Terkecuali sudah pandai, sudah terbiasa. Orang yang sudah terbiasa pasti bisa, tapi orang yang bisa belum tentu terbiasa, ya. Ini agak ditarik sedikit, miring, sabulah heula. Nah. Buka masa di dia ya. Ya. Obeng. Jadi tidak usah buka-buka box belakang. Agak ditarik sedikit soal masa bodinya nempel di sini nih. Nih di bagian ECM nih. Tuh. Pakai kunci 10. Yang tali dia nyagra. Tadi keng ya, asup lagi seorang nak. Mana dia? Nah, kunci itu ke mana sih? Kunci 10 ring. Jauh ke mana buat pada lengitan kunci. Kayaknya kelantai dia. Nah, kena. Terus. Semua ini pasti akan musnah, tetapi tidak cintaku padamu. Ya sudah. Terus. Nah, soal tidak ya, berarti ya, menahan ya. Ya tidak ya, oh, ya. Pakai hulu sok ya bisa kayaknya nanti, bisa tuh. Oh, bisa. Ya bisa teman-teman buka boxnya kalau susah. Ini kalau sabar sih kayak gini juga bisa. Karena buka box juga yang kita butuhkan cuman buka di bagian ground doang, masa body ini. Nih coba tarik ya tenang. Oh kayak tangan. Nah masa body udah semuanya aja. Bautnya taruh sini aja nih. So. Kita cek ilah keng. Aduh lupa nih cek BBM lah. Cek bahan bakar. Cek tekanan pulpa pasang lah. Masanya cek dulu. Mogoknya kenapa ini? Selain kompresi apakah ada masalah lain seperti bahan bakar,
pengapian, pasang di luar aja sementara di sini. Dari sebelah sini pasang, Keng. Pasang, Keng. Cek BBM dan cek pengapian sebelum kita bongkar di bagian mesin. Walaupun sudah ketahuan permasalahan utama di bagian kompresi, hilang kompresi. Cek BBM. Apa pengapian lah, busi, bersihkan busi. Puter ya. Buka kabel nak. Nah, ke mana? KDB ya. Datang tuh. Nah, kadinya kan kayak apa? Di zoom. Set ya. Nih kita lihat nih percikan apinya ada apa enggak? Bawa starter untuk kuatan engkol be. Oh ada. Oh pengapian mantep. Guys. Nah untuk pengapian bagus, berarti di bagian pengapian tidak ada masalah. Sekarang cek BBM, bahan bakar. Nih. Pressure tekanan full pump. Hai Keng. Nah ini kita lepas pakai obeng. Nah untuk pelepasan di bagian sini ini jangan dicungkil. Nah ada nuletik ya. Nah ini tekan. Nah itunya tekan. Slek. Iya udah pakai seketin ya. Nah pakai obeng tekan. Tek sampai bunyi tek. Nah ngebuka kayak gini nih tuh. Nah kayak gini tarik. Untuk pemasangannya juga sama. Kita cek. Masukin. Yes, diceklan be. Ya, masukin. Nah, ini tahan. Coba tekanan full pump nah. Kontak. Set. Kontak deh. Jadi untuk tekanan full pump ini agak sedikit lemah. Di angka 40 kurang 30. Kontak deh. Kontak. Tuh. 38 PSI. Yang normalnya yaitu 42 PSI sampai 40 PSI. Nah, ini juga tekanan full pumpnya lemah. Kalau segini masih bisa menyala, cuman agak kurang enak lah karena tekanan full pump yang tidak optimal ya. Pahan ya. Nah, kabut. Muncrat guys. Buka deh. Nggak satu lah dirinya, Be. Tambahkan, Be. Ini mau bakal. Ya, guys. Ya. Sekarang kita bongkar, kita perbaiki di bagian kompresi. Nah, kabel-kabel kita buka dari mulai sini. Kabel ECM ya Keng ya, yang gede ini nih. Masa bodi mah jelas. Nah untuk pembukaan ini ada, iya maulah. Nah contohnya kayak gini nih. Untuk semua konektor ini ada penguncinya, tekan, ceklek, tarik. Nah ini ada pengunci-penguncinya kayak gini. Sekarang tapi tidak. Soalnya kabelnya amburadul nih, banyak sekali.
ini konektor ini dilepas. Ini ada penguncinya, tarik. Ini sambil megang kamera susah. Kayak gini, cetrek, tarik. Nah, ya, ini juga, cetrek, juga. Nah. Dan ada klip-klipnya. Nah, pas terus bagian busi ini, busi keng colok tidinya keng, lihat tak songkel. Nah, ya, abut di sini. Ini loop juga nih. Ini mah terkoneksinya ke sini. Ini kita lepas semua yang di bagian iya keng ya. Soket-soket nak kape konektor yang nempel ke bagian TB. Konlek. Muni naon nak? Yes. Coba. Korep lah. Di belah mana muni nak? Ini motor Honda Scoopy 2026 turun 5 2021, keluaran 2021. Mana lek? Muni di bagian dia. Muni aku maha. Di bawah. Di bawah. Letrek tak maha. Juang kasaring dan Ngerek cek. Ya guys, kayak dicek. Paling standar boleh coba turunkan. Bisa jadi standar. Tak biasanya iya. Coba gas lon-lonan aku lompat banget. Oh iya. Oke ya. tadi mana dia? Ya, jangan. Kumaha buah. Tadi mah harus dia. Barasa buah. Keluar nggak yang anginan gua ya. Anginan buah celina. Andek dikontrol betah, dibuka dulu. Ya, di dulu baik kesepitin yang ieu mah, yang jelas mah. Ini dulu baik. Nggak jelas, soalnya Ya udah. tadi di situ dari harus. Ngahiyang tak kumaha. Ngahiyang gitu. Ya, dong suara angin harus ada. Gitu. Oh, ngahayos gitu. Ya, Nggak kayak diperiksa. kayaknya ada dengean ya, cuy. Jadi gak ada yang lamun eueuh masalah dia. Lamun eueuh masalah berarti celi dia neta. Soalnya kalau terus. Ya udah. Kayak dicek santai ya. Ngajak. Ya. Puting. Ini mana? Girang. Hanya di Girang. Oh. Cepat bos lewat baik. Nih konektor ini udah dilepas. Yang ke bagian EOT belum. EOT. Engine oil temperatur massa udah. Ini massa dari sini ini dilepas. Massa kunci 10. Ini yang ke injektor. Yang ini ke bagian cuk otomatis ke bagian TPS. Nah. Sekarang kabel gas, kabel gas. Ngalan TB guys, ngalan TB. Saya tahu lah. Jadi TB-nya yang dilepas saja, TB supaya tidak melepas ke bagian ini nih kabel gas, karena melepas kabel gas agak sempit. Ada kabel gas ada keng ya? Kabel gas ada ya? Pakai kunci 12. Nah, sebelah Pak, lepas yang atas dulu.
Tapi sempit ya tuh, sempit. Ini ininya kencang, pakai kepala obeng getok yang runcing. Emang biasa sering karat di bagian situ karena dratnya terkena kotoran. Sekalian lepas. Ini juga mampet enggak nih? Tiup mampet hingga mampet long. Sering ini juga tergencet di bagian sini, ini mengembang, kena panas mengembang, jadi di sini tersumbat. Bisa jadi ke bagian oli juga cepat habis karena tidak ada uap mesin. Nah, filter udara, bok udara. Tuh ngapain? Dapur aja. Ada. Ini enggak. Dia udah meres. Box filter pakai kunci 10, ada 2 bautnya di bawah. Pakai kunci 10 palang T. Hidung. Nah, diangkat. Selanjutnya bisa lepas box filter. Putar kita. Nah, ini taruh di sini kayak gini. Nah, untuk di bagian TB-nya juga nih, teman-teman, tuh, ya, bisa teman-teman lihat. Set. Kasih pencahayaan, tuh, ya. TB-nya juga kotor parah, tuh, hitam. Jadi ada pembakaran yang mentah, pembakaran mentah. Tuh dalamnya hitam. Oh, seharusnya ini putih, glowing kayak gini nih. Ini hitam. Oh, dalamnya juga. Tuh. Ya. Bok, cabut filter bok nak. Ini pela luasa. Filter udaranya lepas. Nah. Set. Nah, lepas. Kabel rem lepas. Nanti shock breaker. Wait, kameranya terlalu dekat. Sorry. Kabel rem, terus shock breaker, bautnya. Nah, ini sudah terpisah antara kabel yang terkait dengan EOT belum cabut. Benang. Rencana kunci lagi rencana trek. Biasanya kotor. Terakhir EOT. Cabut. Pakai EOT na benang tuh. Nih bagian sini tuh pengancingnya udah kena tapi keras karena biasanya kotor. Nah, kena. Nah, kotor pinggirnya. Di sini ada klipnya, kayak di sini ada klipnya, tinggal tekan aja nih, celek, tarik. Nah, kurang. Ini sekarang kita buka di bagian sini nih. Set. Pakai kunci 17 sebelasan. Kita pegang kayak ulah kak, muter, ya.
bagusnya. Pakai impact nggak kuat, pakai kunci shock. Ya, jadi buka ini jangan, nggak usah buka yang di bagian dalam sana. Kalau di sana nanti harus buka cover body, susah. Nah, buka ini aja nih, yang sebelah sini. Mantap. Nah, ini sudah kena. Sekarang nih, iya pengancingnya ya, hiji ya. Nah. Nah, sekarang kabelnya ya 2 hiji, 2. Ketrukan lagi. Nah, kotor sekali nih. Biasanya susah, banyak debunya sih, kotor di bagian situ. Tarik. Ada sebagai gampang lah katanya sarua tah ini mah gampang lah blok nih tah goyang heng padahal nggak buka klik nah ya nah misalkan sekarang tinggal kita cabut, nggak ada lagi, nggak ada yang tersangkut. Sekarang kita cabut. Yo, ayo pakai tang. Tok lah sama itu. Kayak bawah. Ya. Yes, gerak ya. Ini bodinya diangkat, digerak-gerak ini supaya terus. Oh. Narik belut. Oh. Maju. Lanjut. Teler. Nah, ini sekarang kita buka, kita otopsi. Nah, sebelum kita buka nih, ini kotoran-kotoran di bagian sini ini semprot dulu pakai angin. Nantinya saat pelepasan di bagian boring, kan kita mau cek di bagian ring juga, ring piston kita cek nih. Ini nanti masuk ke bagian dalam, nantinya kotor ke bagian dalam, jadi ini kita semprot, tutup lubang ini, semprot, nanti kotorannya masuk ke bagian crankcase. Non tatai meong tanon ngesten. Ada ya. Yuk. Nah, bisa teman-teman lihat nih. Tuh. Ini keraknya. Super. Tuh, tebal edat intipna, guys. Iya, makanya motor si Imron. Tah. Lihat ya. Tuh, ini banyak intipnya tuh. Ada tuh ya. Tah. atas. Nah. Nih, kerak-kerak ini yang menyebabkan motor ini hilang kompresi tuh. Ini yang menyebabkan motor ini hilang kompresi. Terkena getaran,
ya. Ini akan lepas. Kayak pakai pertama kemarin. Ini akan lepas nih. Tuh, ini nih. Ini mengganjal ke bagian valve in maupun valve X dan akhirnya hilang kompresi. Ini akibat ini. Nih, tuh. Ini banyak nih di dalamnya. Ini baru sebagian di bagian atas doang tuh. Tuh, kita zoom nih. Shut. Edas. Kotor. Nih, ya ini bisa jadi diakibatkan, udah saya jelaskan di awal video tadi, bisa jadi dari selalu telat ganti oli dan juga bisa jadi akibat kalau pertalit. Kalau pertalit sih yakin ya. Kalau selalu menggunakan pertalit, lama kelamaan si pewarnanya itu akan mengendap, tidak terbakar habis ya. Akan jadi seperti ini. Oh. Super. Ya. Super banget. Tuh ke dalamnya juga banyak tuh guys, tuh ya, sampai hilang kompresi. Mantap. Hah? Pertalit bener-bener goreng, pertalit kualitasnya iya. Ya, jika ingin tidak terjadi kayak gini, Motor injection merawan ya. Injection merawan kamu. Tuh pertama kok injection. Pertama dia mungkin Semua. yang bagus mah, tapi pakai pertalit gak ada sih hari daik nanggung resiko kayak gini mah. Kamari motor Beat Deluk, Beat 2020, motor baru, belok jerona coba. Tahu pertalit ya? Akibat pertalit. Ya, beda 2000. Beda, nggak turun nggak goreng banyak. Beda 2000. Beda 2000. Nah untuk pembongkaran di bagian sini, sebenarnya untuk pembongkaran ini sama saja untuk semua jenis motor Matic Honda. Tidak jauh beda tekniknya, sama saja karena komponen-komponennya itu saja ya, komponen-komponennya sama. Cuman untuk di motor Beatpop belum kita kasih tutorialkan secara detail ya. Barangkali teman-teman ada sedikit keraguan untuk pembongkaran Beatpop, Beat Honda keluarga Beat lah. Itu sama aja sebenarnya. Sebenarnya sama saja. Tapi pengen lebih detailnya, ini Beatpop. Jika teman-teman mau buka Beatpop ini, kita berikan tutorialnya untuk pembukaan. Sama saja sih orangnya mah. Pakai palu karet. Tekniknya sama saja. Ini dari semenjak beli motor belum pernah dibuka dari 2000 ya, itu dia kayaknya. Dari 2000. Mau diganti. Betul. Oh. Ini juga sudah keras karetnya. Tuh. Tuh. Udah kaku ditarik malah putus. Tuh. Oke. Nah ya teman-teman nih, kalau misalkan ketahuan, kalau misalkan selalu rutin ganti oli, seberapa lama pun proses mesin itu dipakai, ini tidak akan kotor seperti Beat Deluk kemarin. Padahal Beat Deluk tahun 2020, ini 2016, tapi dalamannya beda jauh tuh ya. Walaupun kondisi mesinnya sudah tua, motornya sudah tua, kalau pergantian olinya selalu rutin sesuai prosedur nih, paling kuning kayak gini doang tuh, tidak tebal dakinya tuh, kuning kayak gini doang tuh. Nih. Ya tuh, Kuning kayak orang. kuning kayak sawah busuk dia mah. Nah untuk pembukaan di bagian sini bisa ditopkan dulu mangga, ditopkan di bagian sini. Untuk pembukaan tidak ditopkan juga nggak apa-apa, karena untuk pembongkaran mah tidak mesti harus ditopkan, terkecuali pemasangan wajib kita topkan. Ini sudah kita topkan nih. Set, kita putar lagi. Nah, sekarang kita buka. Ji angin ini sempat aja. Kayak lah rantai keteng lah tonjok, coba ngangkat tuh rantai keteng tonjok kanan, sempat lah ya. Tadi rantai keteng sih masih kencang, masih menekan. Nanti kita cek, ya udah buka aja langsung.
kunci 8, kunci 10, 10. Itu tonjokan keteng sekalian kunci 10. Mumpung kernya kalau kunci 10. Tuh, kalau yang normal saat kita kendorkan sebelum rantai keteng dilepas ini ada jarak 1 cm. Berarti menandakan tonjokan keteng masih bagus dan rantai keteng belum mulur. Ada jarak 1 cm, 1 cm. Nah, ya. Untuk pengecekan ini bukan tonjokan dipukul-pukul kayak gini. Kalau dipukul-pukul ke dalam, berarti itu menandakan tonjokan keteng sudah ada kelemahan. Nah, kita pukul-pukul kayak gini tuh. Masuk ke dalam. Berarti ini menandakan tonjokan keteng sudah ada masalah. Tidak mengunci dengan maksimal. Ya, masuk ke dalam. Nah, seharusnya bisa keluar. Ini saat ini dikencengin. Besi dudukan plat nomor teh. Oh, tegadu. Iya. Angin, J. Ini juga bermasalah nih. Tonjokan keteng sudah lemah. Nanti kita konfirmasi. Mas, nah, eras, keng. Nih, ya teman-teman nih. Tuh. Dakinya. Nih. Keraknya tebal, keraknya. Nih. Ini yang mengakibatkan motor ini hilang kompresi tuh, tebal. Tuh. Ini kena getaran sekali hentakan dia mengganjal ke bagian klep in maupun klep X. Ini akan mengakibatkan hilang kompresi itu tebal. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa motor ini mati nyala, didiamkan nyala, diengkol lagi, di saat dikendarai mati. Nah, bisa jadi ini gram di bagian sini, kotoran di bagian sini, kerak di bagian sini, ini menyelap ke bagian palep X maupun yang in, didiamkan beberapa jam, diengkol dia hilang, ya. Kena engkolan dia melesat, lepas lagi dari palep in maupun palep X, dia kompresinya padat lagi, ada lagi kompresinya hilang lagi, ini dari sini, tuh. Dari sini. Keraknya agak asli ya. Kerak induk. Di bagian piston juga. Nanti kita cek di bagian sini menggunakan bensin. Dari sini pakai air juga bisa, pakai bensin bisa di sini. Kita masukin ke sini keluar enggak? Ini kondisi ini posisi netral. No kenas pada posisi netral, di mana pada posisi netral klep in maupun palep X, klep in dan klep X ini kondisi menutup semuanya, ya, menekan. Seharusnya tidak ada kebocoran di bagian sini. Nanti kita kasih air atau kasih bensin dari sini, ya. Untuk di bagian ini juga nih, tuh keraknya sampai tulisan in juga nggak kelihatan. Saking banyaknya kerak, tuh tebal kerak. Tuh. Jadi ini akibat pembakaran yang tidak maksimal, tidak bersih. Tuh. Tebal sekali. Oke. Sekalian kita cek ringnya masih bagus apa enggak, ring sehernya. Cabut. Radio kedua. Nah, kita lihat dari boring. Kita lihat boringnya masih glowing nggak? Set. Ada ngerel nggak? Untuk di bagian boring ini masih glowing, boring masih glowing. Oh. Boring masih glowing dan juga tidak ngegendet. Di sininya masih bagus, boring masih bagus. Coba di beren keng, poros tuh. Nah, ini juga nih di bagian piston tuh ya teman-teman, tuh bocor ya.
Coba nu ini. Coba nu ina. Tuh, nu inu parah mah. Nu in yang parah, yang in yang parah teman-teman nih. Dode. Tuh, langsung keluar. Ya. Nih, kalau menggunakan pertalit tuh ada sisa-sisanya tuh, warnanya. Jadi warnanya nempel ke bagian dinding di bagian head, ini tersisa warnanya. Jadi warna itulah yang membuat kerak ini semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Ya. Jadi zat pewarnanya itu tidak terbakar habis di ruang pembakaran, melainkan tersisa. Itu yang mengakibatkan tuh kerak di bagian sini. Ya. Ini di bagian sini. Coba Keng buka lah ya, Keng. Untuk di bagian piston kayaknya masih bagus, kayaknya. Okel guys. Olin lagi, jangan dicek ya, kalau dibuka olin aja. Ya buka lah ya, gampang. Takut masuk ke bagian dalam, dijaga ketat. Apakah masih los? Nah, udah terlepas pinnya, terus full dari sini, pakai kunci 8. Ya. Nah, nih kita lihat dari segi fisik pistonnya, dari fisik sehernya. Tuh. Untuk ring kompresi ini masih ngembang. Jadi kemungkinan besar loss kompresi ini bukan diakibatkan dari piston, dari ring seher, bukan, karena ring kompresi pertama dan ring kompresi kedua ini masih berkembang. Tuh, masih ngembang. Nih, kompresi pertama. Nih, ya. Ini ring kompresi kedua. Kompresi kedua, dan ini ring oli. Nih yang jadi pertanyaan, ini ring oli ini sudah tidak bergerak tuh. Ring oli sudah tidak bergerak tuh. Geraknya sedikit, tapi ini tidak ngebul ya. Nih, ini ring oli kayak gini, kalau sudah tidak gerak, banyak di bagian sini ring oli sudah tidak bergerak seperti ini menandakan tuh ya. Dibersihin ngebul. Ya kalau dibersihin ini, kalau dibersihin dipasang lagi ini pasti ngebul. Ya karena tinggi juga ini terganjal oleh kotoran. Kalau dibersihkan, kalau kelihatan macet di bagian ring oli kayak gini, dibersihkan dipasang lagi pasti ngebul. Kalau macet kayak gini, dijamin. Ya. Kalau udah macet kayak gini, ini ganti aja ringnya, ganti ringnya aja kalau ada. Kalau nggak ada ya mau tidak mau harus satu paket. Ringnya harus diganti. Karena kalau dibersihkan ini macet. Bukan macet, kalau dibersihkan ini akan ngebul. Yakin ngebul. Walaupun tadinya motornya tidak ngebul. Jadi mungkin ini sudah masanya, waktunya harus diganti di bagian ring. Karena motor ini sudah dari 2016 sampai 2023 udah berapa tahun ya. Jadi sudah masanya di bagian ring seher harus diganti, sudah lemah. Coba cek olina, Keng. Berapa olina? Standar. Kalau oli masih standar, ya standar oli. Nah kita cek di bagian ring kompresi pertama nih. Kita cek, coba subun Keng hijau ring kompresi pertama ya. Dengar. Ya seherna kumbala bisik baret. Karena seherna masih bagus ya, doang nak. Tuh dari fisik nama. Blok doang. Nggak sakit tuh banget, nanti asupan kabel. Ini celah ring kompresinya. Sudah berapa spasinya? Tebel jasa ya. Kandel lah. Kandel tuh. Awal dibersihin dia pasti. Nah, pasang tadinya asupan. Ya, mau tadi jelaskan. Salah paham. Ya. Motor tengah jadi ngebut, sudah busuk banget. Ini jadi mana ngerti, bro. Ya, biasanya nih, kalau nggak dijelasin kayak gini, nanti ada kesalahpahaman.
ring tidak diganti, dibersihkan, pas dipasang lagi ngebul. Ya, dipasang lagi ngebul, nanti nyalahkan kita, motor tadinya tidak ngebul kok jadi ngebul. Nah, ini alasannya, di bagian piston dibersihkan sehingga menjadi longgar di bagian ring dan akibatnya ngebul nanti. Nah, tuh. Kalau untuk di bagian ring kompresi, tuh. Ini masih rapat, masih bagus ring kompresi pertama. Selanjutnya ring kompresi kedua, pasang di keng. Untuk ring kompresi kedua, segini juga terbilangnya masih rapat ya. Tuh. Cuman ada sedikit renggang, seharusnya rapat, lebih rapat lagi. Nah, ini ring kompresi kedua sudah lemah. Sebenarnya untuk ring kompresi pertama dan ring kompresi kedua ini masih bisa digunakan ya. Tapi untuk ring oli nih, ring oli yang sudah tidak bisa digunakan, ring oli kalau dibersihkan ini pasti ngebul, yakin ring oli harus diganti. Jadi untuk penggantian ring ini tidak bisa ring olinya doang, harus satu paket ring oli, ring kompresi. Jadi mau tidak mau ini ring oli dan ring kompresi harus diganti kedua-duanya. Nanti kalau dipaksa dipasang susah ke kita nantinya. Setelah dipasang akhirnya ngebul. Nah, walaupun sebelumnya tidak ngebul. Ini ring oli harus diganti, nanti kita konfirmasi kepada yang punya motor nih, alasan ring oli kenapa harus diganti. Nih, mana? Iya, oke. Tuh, gunting-gunting. Nah, di bagian sini, ini kan untuk celah ring oli. Ini tebal sekali, hitam bahkan tuh, banyak kotorannya. Kalau misalkan ini dibersihkan, di bagian celah-celah ini semua dibersihkan, otomatis dia akan semakin ke dalam, ya. Kalau dipasang ring, ringnya akan semakin ke dalam, mendem, mingslep. Bahasa orang nama mingslep ya, mingslep ke dalam. Jadi diameter ring secara tidak langsung ini menjadi kecil, ya, tidak mencengkram. Jadi tidak mencengkram ke bagian boringannya, tidak menggigit ke bagian sininya, agak longgar. Jadi alasan lebih menganggang ya. Alasan kenapa ini harus diganti, percuma ya. Nanti kita kerja 2 kali. Kalau dibersihkan, dipasang lagi pasti ngebul, dijamin. Jadi ring ini mau tidak mau harus diganti. Jadi permasalahan utama ya, ini dari klep bocor nih. Kita kasih bensin. Ini seharusnya saat kondisi posisi netral, nih noken as pada posisi netral, fokus kenji kamerana. Nah, ini kondisi posisi netral. Valve in dan valve X ini tidak pada posisi terbuka, kedua-duanya pada posisi tertutup. Nah, ini kita kasih bensin di sini, ya. Ini seharusnya tidak keluar dari valve. Tuh, ini langsung bocor tuh, tuh, bocor. Karena klep lagi, fokus nah, nah tuh, bocor. Ini mah langsung bablas tuh. Ini hilang kompresi dari sini. Kayak sungai, kayak sumber banget tuh. Oh, sekarang yang X. Yang X juga bocor tapi tidak terlalu parah seperti yang in, bocor-bocor tuh. Sama aja, ngocor. Oh, jadi permasalahan utama dari sini, dari klep bocor, hilang kompresi. Cuman penyebab dari sini hilang kompresi, penyebab valve ini bocor, ini diakibatkan kerak. Kerak ini diakibatkan oleh satu, bahan bakar pertalit yang pembakarannya tidak maksimal, ya, tersisa dari jadwal warnanya. Yang kedua, dari ring oli, ya, dari ring oli yang sudah lemah. Ring oli sudah lemah, tadi ketahuan tidak balik lagi, seharusnya mengembang, dia tidak balik lagi, ya. Jadi ada oli yang dari tampungan oli bablas keluar ke bagian, melewati ring oli sehingga masuk ke bagian ruang pembakaran. Sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan menjadi banyak, ya. Tuh, dari ring oli, ya. Jadi dari ring oli yang lemah, oli masuk ke bagian ruang pembakaran. Ini kelihatan tuh, hitam di bagian piston, ya. Ini menandakan ada pembakaran yang menyeberang ke bagian belakang piston. Seharusnya pembakaran ada di depan.
tidak ada ke belakang. Ini menandakan ada pembakaran yang masuk ke bagian belakang piston. Berarti ini menandakan ring seher yang lemah. Oke, ring seher yang lemah. Baik ring kompresi pertama maupun ring kompresi kedua, baik ring oli. Ya, ini. Oke. Jadi ring seher wajib ganti. Selanjutnya, ini tidak mesti harus di remer. Nah, ini juga nanti kita cek longgar apa tidak di bagian piston ke bagian boringannya. Ya, kita cek setelah dicuci, setelah dibersihkan. Sekarang kita buka di bagian klep. Keng, buka keng, klep keng. Klep buka. Kita lihat di bagian klepnya. Di bagian klepnya masih bagus apa tidak? Itu kunci 8. Untuk pelepasan di bagian semua baut mesin motor ini seperti drat pada umumnya, ya. Untuk pelepasan berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, untuk pengencangan searah dengan arah putaran jarum jam. Pakai kunci 10 ya, mah? 10 ya. Ya pakai ya. Ya. Pakai ya, kau benang, benang. Nih, kalau keras teman-teman bisa pakai ini, pakai kunci 10 masukin, set, tarik, selep. Ya, enak kalau untuk motor Honda. Beda kalau motor Yamaha, aduh ampun. Apalagi macet di bagian sininya. Di sininya tidak ada tempat penarik drat di sini. Dan di bagian belakang, di bagian sini tidak ada tempat menusuk. Jika ada kemacetan tidak ada tempat menusuk dari belakang, susah. Ini anu rajin ditiolin. Aduh, urung terajin mau kerak 24. Iya. Tuh ngacang je. Kupuna. Tuh. Nah, ya. Nih. Untuk palep yang X kita buka, palep yang in kita buka. Kita lihat. Nih, tuh. Untuk tuh ya, ininya kotorannya tuh banyak sekali. Ini masih tebal. Yang X juga masih tebal. Kalau yang X nanti kita bersihkan, kita sekir apakah ada keropos di bagian sini. Kalau keropos nyekirnya setengah modar, setengah mati, susah. Akan tetap moros. Kalau keropos nanti ketahuannya untuk yang X disekir nanti dia ada bekas-bekas sekirannya. Kalau misalkan keropos, mau tidak mau harus diganti di bagian klep. Kalau masih bagus ini aja. Untuk dari bagian batangan klepnya ini masih bagus, batangan klepnya. Jadi klep untuk sementara dari segi fisiknya masih aman. Untuk di bagian settingan klep, tuh kotor banget tuh dalamnya. Untuk bagian settingan klep, semuanya masih bagus. Tidak ada yang bergelombang settingan klep. Tidak yang dalam, tidak ada yang keluar, masih merata, masih bagus. Untuk di bagian seal klep, untuk pembongkaran di bagian sini, untuk penyekiran lebih tepatnya di bagian sini wajib ganti seal klep. Diwajibkan sekali untuk ganti seal klep. Seal klep wajib ganti. Keng, cabut seal klepnya, Keng. Ya. Setiap pembongkaran di bagian sini seal klep wajib ganti. Ini juga gantinya dengan yang bagus, kalau bisa yang original. Kalau enggak, yang produk aftermarket yang paling unggul, paling bagus. Sekarang kita cek bos klep. Pertama ring seher, seal klep yang harus diganti. Tonjokan keteng sudah lemah. Tonjokan keteng mana, Ji? Tonjokan keteng ini sudah lemah, tapi masih bisa digunakan. Tapi bahayanya takut sudah lemah parah, nanti saat kena beban putaran mesin berat dia akan naik seketika sehingga akan terjadi loncat di bagian rantai keteng. Robahnya titik timing, poros engkol dengan gigi sindrik di bagian noken as. Nanti bisa jadi bentrok palep antara dengan seher dengan piston bentrok, terjadilah bengkok di bagian palep ya. Seketika itu mesin akan mati. Oke. Nah, kita cek bos klep. Cek bos klep yang in. Nah, untuk pengecekan bos klep ini sudah beberapa kali saya jelaskan di setiap
pembongkaran mesin. Untuk pengecekannya, ini masukin batangan klep, nah di bagian sini tutup pakai jari, set, yang rapat, tarik. Kalau misalkan bunyi plung, berarti menandakan bos klep masih bagus. Nah, masih bagus. Ini mungkin tidak terdengar, ada turun hujan, atapnya berjaringan tuh, turun hujan jadi berisik. Ya, sorry kalau tidak terdengar suaranya. Pokoknya saat kita masukin kayak gini, tutup, tarik di bagian batangan klep, di bagian klep ini akan bunyi plung, cemplung, berarti menandakan bos klep bagus. Kalau terdengar nih, nah masih bagus, berarti bos klep tidak longgar. Sekarang yang X sama lagi, nah masih bagus ya. Jadi kedua-duanya masih bagus. Nah, ini paling permasalahannya satu, ring seher sudah lemah, oli seal klep wajib ganti, tonjokan keteng harus diganti, packing head, packing karet, nih packing ini nih, ini ganti. Gantian packing ini harus dengan yang ori, kalau nggak yang ori percuma, nggak akan awet. Sini packing ini, ya tambah tuh hadir ya. Nah ini kalau sudah dibuka ini ketahuan masalah-masalahnya, tapi permasalahan utama bukan dari situ, ya, bukan dari ring, bukan dari seal, dari klep terganjal oleh kotoran, ya, yang diakibatkan oleh ini, yang sudah melemah lama kelamaan akan timbul seperti ini, dan akibat pertalit, jatuh warnanya tidak terbakar dengan maksimal, ada sisa pembakaran. Nah, baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Untuk di bagian setang nih kita cek setang, karena kita tidak tahu sebelumnya nyalanya berisik apa tidak. Nah, untuk pengecekan setang nih, saat kita tarik di bagian sini, kita pukul di bagian sini. Kalau bunyinya trak itu menandakan di bagian bearing, di bagian conrod, di bagian big end ini ada space. Jadi setang harus diganti. Kalau misalkan suaranya dok menandakan tidak ada space di bagian conrod dan di bagian bearing, di bagian big end. Ya, menandakan piston. Pokoknya intinya kayak gini. Kalau bunyinya trak, setang harus diganti. Kalau bunyinya dok, setang masih bagus nih. Ini bunyinya dok. Tuh, kalau ini ke pinggir, jadi tarik lurus. Dok. Berarti setang masih bagus, oke? Ya, ini tinggal proses pembersihan. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk pemasangan nanti insya Allah kita videokan lagi untuk pemasangan full durasi sampai menyala. Insya Allah kita tutorialkan lagi. Walaupun untuk pemasangan ini sama seperti motor Honda keluaran Honda, ya, Honda Matic ini sama saja. Untuk mesinnya pemasangannya keluarga Honda lah, ya. Tapi apa salahnya kita tutorialkan lagi untuk jenis motor Honda Beat Pop, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh paket tuh. Paket naon eta?